Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya, Suma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Kalian semuanya sudah sarapan belum? Kalau aku ini lagi mau sarapan. Ini udah jam setengah 8 dan sarapan apa aja yang aman buat orang diabetes. Setiap hari insya Allah akan saya share ya. Jadi kalian bisa menirunya. Hanya untuk sarapan itu bisa ditiru, tapi untuk makan siang dan makan malam itu tidak bisa niru plek ya, karena setiap tubuh itu beda. Oke, yang baru datang, saya perkenalkan, saya seorang herbalis sejak tahun 2003 dan saya banyak menangani orang-orang yang sakit dengan tanpa obat kimia dan alhamdulillah banyak yang cocok dengan izin Allah. Dan sekarang ini karena saya sempat terkena diabetes, jadi saya benar-benar lebih mengkhususkan penyembuhan diabetes tanpa obat. Dan itu sudah berhasil dan alhamdulillah saya sudah mengalami sendiri pengalaman pribadi saya maupun pasien-pasien saya. Dan saya buka kelas diet mentoring di WA. Jadi kalian kalau ingin sembuh silahkan menghubungi nomor WA saya di deskripsi book. Di situ ada nomor saya, kalian cari dan segera bergabung. Oke, sekarang apa aja nih yang saya makan? Nah, ini saya biasanya selalu minum kopi ya teman-teman. Jadi kita boleh minum kopi. Jadi nggak usah takut. Ya, orang diabetes tuh nggak boleh minum kopi ya. Ya iya, lihat-lihat dulu dong kopinya seperti apa. Kopinya ini kopi murni tanpa gula, tanpa susu. Bukan beli yang sudah jadi dicampur-campur susu, fiber cream, itu bukan ya. Tapi ini kopi biasa, tapi tetap saya juga beli. Saya nggak giling sendiri ya, repot banget itu kan. Ini saya beli kayak gini. Ini pahit tanpa gula, mereknya terserah. Kebetulan saya punya Nescafe. Nah, kalian boleh minum yang kopi kapal api atau robusta dan lain-lain. Kemudian saya kasih gula ini stevia cair. Jadi memang lebih baik itu yang cair karena yang cair itu benar-benar nol kalorinya, nol karbonya ya. Jadi itu aman untuk orang diabetes. Kemudian ini tadi saya kasih kira-kira 3 tetes atau 4 tetes, pokoknya semanisnya lah ya. Ini 1 saset, aduk-aduk dengan air panas. Ini sudah saya minum ya. Ini tinggal sedikit. Maaf ya, saya mau minum lagi nih. Dan sarapan saya ini. Jadi masih banyak di sana-sana orang yang nggak tahu bagaimana sih gula darah saya nggak bisa sembuh-sembuh ya. Saya sudah ke dokter, sudah suntik insulin, dan kemudian malah titik banyak banget. Nanti ya saya sertakan ini pengalaman seorang adik masih muda, usianya sekitar 20 tahun. Beliau ini ibunya, bapaknya barusan meninggal dunia ya dikarenakan sakit diabetes yang tidak sembuh-sembuh. Kembali ke sarapan. Ini apa ini? Jadi sarapan kita itu lebih banyak variasinya ya. Siapa bilang makanan orang diabetes itu aja, bosen katanya gitu. Ya, kalian belum ketemu saya, coba ketemu saya. Nanti saya ajarin deh. Makanannya sangat enak-enak. Yang penting kuat aja kantongnya. Ini tadi tempe yang saya remek-remek, saya hancurin, saya ulek-ulek gitu loh. Kasar-kasar ya, jadi kayak nasi. Terus saya tumis dengan bumbu bawang putih. Kemudian dikasih penyedap, kaldu jamur atau roiko, terserah lah. Kemudian saya kasih telur juga 1, jadi kayak nasi goreng gitu loh teman-teman. Jadi ini namanya tempe goreng, bukan nasi goreng ya. Tapi rasanya itu enak.
Nih, cobain dulu ya. Bismillah. Tapi ini ada takarannya ya teman-teman ya. Jadi ini tadi tempenya itu kira-kira 2 on, 200 gram. Itu karbonnya per 100-nya itu 9 gram, jadi 18 gram ya. Lumayan ya, lumayan banyak nih. Belum bawangnya ya, bawang putih, bawang merah itu juga mengandung karbo ya, hati-hati kalian. Jadi ini katakanlah segini ini 19 gram. Makanya ini nggak saya maem semua, nggak langsung saya maem semua ya. Sepagi ini nggak, saya mau ngambil segini aja, seperempat ini katakanlah 4,5 gram ya, segini. Ini ada daun kemanginya. Kenapa ya Bu Yuyun suka banget kemangi? Sebenarnya ya nggak begitu banget, tapi karena pagi-pagi kita belum ada sayuran, belum ke pasar kan. Nah, kebetulan saya punya pohonnya, jadi setiap saya masak apa aja itu saya kasih kemangi. Dan kebetulan kemangi itu sangat bagus untuk tulang, untuk kesehatan mata, untuk sariawan. Pokoknya dia antioksidannya itu tinggi. Dan bagi bapak-bapak, dia itu untuk membantu menyembuhkan impoten loh ya. Jadi orang-orang yang DM silahkan banyak-banyak makan kemangi ya. Oke, ini segini ya, seperempat mangkok ini 4,5 gram. Kemudian nanti kalau kurang kenyang ditambah ini telur bisa nambah lagi 2 butir, ini hanya 1 gram tuh. Telur itu sangat rendah teman-teman, sampai ada diet telur ya, saking rendahnya, kalorinya rendah, karbonya rendah, jadi cocok buat orang yang diet. Sedangkan kita itu butuh kenyang dan butuh aman ya kan. Nah, telur ini sangat kenyang dan sangat aman untuk orang diabetes karena gulanya itu rendah gitu loh. Dalam 1 butir telur hanya setengah gram, 0,5 gram. Nah, kemudian kalau masih kurang seger ditambah ini labu siam ya, kira-kira per 100 gramnya itu 4 ya, 4 gram. Sayuran itu mengandung karbo ya teman-teman ya, jadi kalian nggak usah takut mati. Ya, nggak makan nasi, mati dong gue. Ada yang ngomong gitu ya. Enggak, jadi sayuran itu ada karbonya. Buah pun juga begitu, jadi jangan salah. Ada orang makan buah banyak-banyak kepengen sehat, dia makan jeruk itu sehari 2 kilo. Ini saya pernah baca di majalah Nirmala ya. Tapi dulu kan banyak tuh majalah-majalah ya, masih jarang HP, YouTube tuh masih nggak ada, belum ada YouTube. Nah, saya baca-baca di majalah Nirmala, majalah Trubus itu kesaksian orang-orang sembuh, orang-orang sakit, penyebabnya apa. Nah, bapak ini makan buah jeruk 2 kilo sehari, langsung kena diabetes. Tuh, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, benar-benar diabetes itu obatnya hanya makanan dijaga, itu aja. Dokter sendiri sudah bilang kalau diabetes itu harus minum obat seumur hidup. Ya kan? Dan itu nggak sembuh-sembuh karena dokter juga sudah bilang diabetes itu nggak bisa sembuh. Terus kenapa kalian berobat? Kan gitu kan secara logikanya. Ya mending makanannya aja yang diatur gitu loh. Makanannya itu diatur. Kalau perlu kalian ikut diet mentoring, konsultasi pada ahlinya. Semahal apa coba? Tapi kalau Anda dijamin sembuh bagaimana? Itu kan masih murah ya kan? Oke, sekarang aku mau bacain cerita dari adik tadi ya. Nah, ini ceritanya. Saya sudah izin sama beliau. Jadi dia curhat di Facebook. Berarti kan boleh dong di-share. Dia aja sudah nge-share ke Facebook kan, ke grup gitu ya. Dan ini juga nggak apa-apa kok. Ini juga untuk pelajaran, kita ambil hikmahnya ya, bagaimana berobat yang baik. Jadi mau cerita sedikit ya, Om dan Tante katanya.
mengenang perjuangan almarhum bapak saya yang mengidap diabetes kering. Sebenarnya diabetes itu nggak ada kering, nggak ada basah ya teman-teman ya. Secara medis tuh sama aja. Kalau diabetes kering itu karena gula darahnya tuh tinggi, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia borokan. Dan kulitnya orang diabetes itu memang cenderung kering, gitu. Kalau ada yang orang sampai luka, sampai bolong, nggak kering-kering itu karena gula darahnya itu tinggi gitu loh. Saya tuh belajar dari nenek saya dan ibu saya. Dua-duanya beliau itu sakit, tapi sekarang udah almarhum. Makanya saya bertekad pengen sembuh tanpa obat kimia. Jadi saya mencari pengobatan, saya baca-baca di internet. Saya nyari diet-diet yang cocok dengan orang-orang diabetes. Akhirnya ketemulah ini. Dan saya pakai ke diri saya sendiri, kemudian ke teman-teman pasien saya itu ada 127 orang, alhamdulillah sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan sampai gula darahnya itu yang tadinya 700, 500 itu bisa di bawah 200. Yang namanya Ibu Sum tadinya 500 suntik insulin, beliau sekarang gulanya sudah 120. Masya Allah, semua atas izin Allah ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan obat buat kita tanpa capek-capek harus suntik-suntik terus gitu ya. Nah, kemudian ini saya teruskan ya. Akhir tahun 2014, awal mulanya kami sangat awam atas penyakit-penyakit seperti diabetes ini. Suatu hari bapak saya mengeluh capek, lalu jatuh sakit. Tubuhnya yang awal sehat, tinggi, bugar, dan bisa dibilang cukup gemuk. Tapi ketika sakit kali ini tubuh bapak saya hari demi hari menyusut, kurus sekali. Akhirnya kami membujuk bapak agar mau diajak ke rumah sakit untuk periksa. Ini saya singkat aja ya, kepanjangan nih. Akhirnya beliau mau pada malam itu. Ingat sekali, malam pertama takbiran Idul Fitri, kami bawa bapak kami ke rumah sakit. Setelah sampai dan bapak mulai dirawat, dokter memberitahukan bahwa bapak terkena diabetes kering. Makan bapak harus dijaga. Ini dokternya baik nih, harus menjaga pola makan. Tidak boleh kecapean dan harus istirahat total. Hari demi hari berlalu. 2 minggu kondisi bapak mulai pulih dan bapak boleh pulang ke rumah. Pulanglah kami sekeluarga. Walau pada hari raya itu kami rayakan di rumah sakit. Menjaga bapak silih berganti. Terasa ada kepuasan melihat kondisi bapak yang mulai sehat. Kami pun mulai menjaga makan makanan yang harus dikonsumsi bapak. Berbagai obat, suntikan, dan apapun yang harus bapak lakukan untuk menyembuhkan sakitnya. 4 tahun berlalu. Masuk pada tahun 2018. Bapak mengeluh pada matanya. Bapak bilang matanya kabur, remang, dan tidak bisa melihat jelas. Hampir hanya dapat mengenal orang dari suaranya. Kami terenyuh lagi. Apalagi ini? Kami membawa bapak ke dokter klinik. Dan waktu itu kami sarankan untuk membawa bapak ke rumah sakit mata. Dan waktu itu kami disarankan untuk membawa bapak ke rumah sakit mata untuk periksa lebih lanjut. Lalu kami membawa bapak ke rumah sakit mata. Di sana bapak sudah harus operasi mata karena katarak. Bapak untuk mulai menyebar. Operasi mata karena katarak bapak untuk mulai menyebar. Ini kata-katanya susah dipahami yang ini ya. Kedua matanya harus dioperasi, tapi tidak bisa langsung operasi. Harus menunggu jeda 1 bulan per 1 mata. Minggu pertama bapak operasi mata kanan, lalu jeda sebulan. Bapak operasi mata kiri. Sedih rasanya melihat beliau harus berjuang sedemikian rupa.
Lalu akhirnya Bapak sembuh. Alhamdulillah, kami bahagia, terutama ibuku, wanita yang selalu setia mendampingi Bapak, suami tercintanya. Hari demi hari, waktu demi waktu, kami harap itu yang terakhir kali Bapak merasakan sakit dan dapat sembuh kembali. Tapi ini tetap jalan terbaik buat Bapak. Pertengahan tahun 2021, Bapak mengalami luka pada bagian kakinya. Padahal sudah berobat, sudah suntik insulin ya. Ternyata masih aja luka ya. Kami bawa Bapak ke dokter klinik untuk menjaga luka Bapak agar tetap steril. Tapi kondisi Bapak semakin memburuk. Kami rawat di rumah. Apa saja kami lakukan untuk Bapak. Benar, kami lelah. Tapi kami lebih sayang Bapak. Berusaha semampu kami. Kami bujuk lagi ke rumah sakit. Tapi Bapak tidak mau. Karena pada saat itu berita COVID lagi besar-besarnya. Beliau tidak mau nanti ditinggal sendirian di ruang rawat. Akhirnya, kami rawat Bapak di rumah saja. Merawat lukanya yang semakin hari semakin besar. Nah, di sini ini ya teman-teman ya, sudah berobat, sudah suntik insulin, tapi luka boroknya itu terus membesar. Di sini ini yang buat pelajaran bagi kita ambil hikmahnya bahwa pola hidup harus dirubah, pola makan harus dirubah. Diet ketat, zero karbo, itulah yang harus dilakukan ya. Kita teruskan kembali. Bapak mulai tidak mau makan, dibantu oleh infus. Tepat tanggal 15 Bapak sudah tidak merespon apapun. Kami ajak bicara, kami meminta maaf, tetap Bapak diam. Kami bantu Bapak. Untuk kali ini bantuan kami sebatas asma Allah. Doa kalimat syahadat, doa-doa tiada henti. 2 kalimat syahadat, doa-doa tiada henti. Pada akhirnya jam 2.30 tahun 2021, Bapak menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairum minha. Selesai sudah perjuangan Bapak di dunia ini. Kini hanya doa, cinta dari anak-anak dan istri Bapak sebagai hadiah terbaik untuknya. Amin. Nah, itu saya juga ikut berduka cita ya Mbak atas meninggalnya Bapak Anda. Semoga diberi jalan yang terbaik di sisi Allah. Nah, oke teman-teman, itulah pengalaman-pengalaman orang yang kena diabetes. Tapi kita tetap berdoa dan bersemangat. Jangan sampai kalian menyepelekan pola makan diabetes, karena memang diabetes itu nggak bisa sembuh tanpa merubah pola makan ya. Jadi bagaimana caranya supaya tepat pola makan kita itu ya, kita memang harus konsultasi pada ahlinya. Nah oke teman-teman, kayaknya sudah cukup sekian ya. Ini sarapan sudah saya kasih contoh. Jadi boleh aja kalian makan tahu tempe, tapi terbatas ya, hanya 100 gram. Kalau tahu bisa 200 gram. Pokoknya intinya yang kita cari itu yang rendah karbo, agar gula darah itu tidak meroket. Karena apa? Karena tubuh orang diabetes itu sudah resisten insulin. Sudah nggak mau menerima kerja insulin lagi, sudah mogok sel-sel, sudah nggak mau buka. Karena sudah capek, kebanyakan makanan yang masuk sehingga pankreasnya terus memproduksi insulin. Setiap ada makanan masuk, pankreasnya ngomong lagi, ayo produksi insulin lagi. Nggak lama orang itu ngemil lagi deh. Ngemilnya apa? Ngemilnya kerupuk lagi. Kerupuk ternyata bisa menaikkan gula darah kamu loh ya, hati-hati ya.
Jangan sepelekan ini. Makan kerupuk selepek. Tahu lepek gak? Mangkok kecil. Itu isinya ada 10 keping kali kerupuk ya. Itu bisa menambah gula darah. Nah loh, terus kerupuk apa dong yang boleh? Ada, kita punya kerupuk sendiri ya yang rendah karbo itu. Jadi makanan yang rendah karbo itu apa aja dan makanan yang tinggi karbo itu apa aja, kalian bisa simak di video-video saya yang terdahulu. Cari terus, scroll terus ya ke dalam-dalam, nanti kalian akan pinter deh. Kalau kalian gak sabar ingin segera sembuh, dalam 3 hari bisa turun drastis, bisa normal dalam 1 minggu. Insya Allah bisa. Kalau gula darah Anda itu masih 270 seperti saya ini, saya jamin, insya Allah saya janji 3 hari bisa turun. Seperti saya pernah ngalami seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Share ke teman-teman kalian yang sedang sakit diabetes ya, karena diabetes itu nggak bisa sembuh. Sembuhnya hanya pola makan saja. Dan untuk radang-radang itu yang lebih aman tuh minumnya herbal saja gitu. Oke, sampai jumpa.